Pertanyaan kedua, apakah ada syariat bermaaf-maafan sebelum saum? Sebelum Ramadan. Ibu, bapak, minta maaf itu perbuatan mulia. Tetapi menghususkan permintaan maaf bisa jadi tercela ketika menjadi syariat baru. Jadi ibu mah minta maaf nanti setahun sekali. Halo. Kalau mau Ramadan minta maaf. Sekarang masih bulan Syaban, gak perlu minta maaf, nanti jelang Ramadan. Nah, itulah yang saya maksud menjadi syariat. Jadi nunggu Ramadan. Oke, Bu? Nah, maka kesimpulan Dewan Hizbah, bermaafan khusus sebelum saum Ramadan tidak disyariatkan. Bahkan jika diyakini ada syariat demikian menjadi bid'ah. Bukan bid'ah lagi, bid'ah. Ya, Bu ya? Nah, lalu kami telusuri dari mana sebagian umat Islam suka bermaafan. Sama seperti ada sebagian umat Islam suka mandi besar sebelum saum. Nah, maka ternyata kita temukan penyebaran hadis yang tidak tepat. Ini Bu ya, hadis yang menyebar nih. Hadis yang menyebar di media sosial, di internet, yang dipandang dalil ada syariat bermaaf-maafan. Sekali lagi, ini dalil yang tersebar. Oke, saya bacakan apa adanya, tidak saya tambah, tidak saya kurang. Nanti terlihat di mana kesalahannya. Ketika Rasulullah sedang berkhutbah pada suatu salat Jumat di bulan Sya'ban, beliau mengatakan amin sampai 3 kali. Ibu mah tadi sebut-sebut amin disebut. Dan para sahabat begitu mendengar Rasulullah mengatakan amin terkejut. Dan spontan mereka ikut mengatakan amin. Tetapi para sahabat bingung. Kenapa Rasulullah berkata amin sampai 3 kali? Ketika selesai sholat Jumat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Kemudian beliau menjelaskan, ketika aku sedang berkhutbah, datanglah malaikat Jibril dan berbisik, "Hei Rasulullah, aminkan doaku ini." Jawab Rasulullah, doa malaikat Jibril itu, ini yang tersebar Pak ya. 1, ya Allah, tolong abaikan saum umat Muhammad apabila sebelum memasuki bulan Ramadan dia tidak melakukan hal-hal berikut. 1, tidak memohon maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya jika masih ada. 2, tidak bermaafan terlebih dahulu antara suami istri. 3, tidak bermaafan terlebih dahulu dengan orang-orang sekitarnya. Maka Rasulullah pun mengatakan amin sebanyak 3 kali. Inilah yang tersebar. Jadi dari hadis inilah Bu menjadi panduan jika mau masuk Ramadan minta maaf. Tetapi sekali lagi, inilah sisi positif negatif ada media sosial dan internet. Tidak dijelaskan riwayat siapa. Boleh jadi rawahu orang Cibino.
Betapa jahatnya, Pak. Niat baik tanpa disertai ilmu bisa berbahaya. Karena setelah kami teliti, hadis yang ada bukan begitu maksud. Jadi itu sudah dikutip menurut pemahaman pengutip, bukan bahasa asli hadis. Saya ulangi, Bu. Jadi hadis yang menyebar minta maaf kepada orang tua, kepada suami istri, kepada tetangga sekitar, itu bukan bahasa asli hadisnya. Karena ternyata bahasa asli hadis Nabi bukan berkenaan dengan minta maaf. Tetapi orang yang masuk bulan Ramadan, tetapi kualitas Ramadannya tidak berhasil membukakan magfirah Allah, maka yang bersangkutan mengalami kerugian. Saya ulangi, Bu. Hadis yang ada bukan menerangkan tidak bermaafan lalu tidak diampuni. Tapi yang ada, jika orang diberi kesempatan bertemu Ramadan, tetapi kualitas ibadah Ramadannya tidak berhasil membuka magfirah Allah, maka orang tersebut termasuk orang yang celaka. Tidak ada hubungan dengan urusan saling minta maaf. Saya bacakan teks asli hadisnya. Hadisnya seperti ini, Bapak Ibu. An Ammar bin Yasirin, dari Ammar bin Yasir qala, ia berkata, Sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-minbaro. Rasulullah naik ke atas mimbar. Faqala, maka beliau berkata, amin, amin, amin. Falamma nazala, ketika beliau turun dari mimbar, qilalahu, ditanyakan kepada beliau. Faqala, maka beliau menjawab, atani Jibril. Ketika aku di atas mimbar, Jibril mendatangiku. Maka Jibril mengatakan, rogima anpu rojulin adroka Ramadan. Alangkah ruginya, celakanya seseorang yang diberi kesempatan masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan, falam yubarlahu, tapi Ramadannya tidak menjadi media turunnya magfirah Allah. Au fa'abadahullah, semakin sering bertemu dengan bulan Ramadan malah menjauhkan dirinya dari surganya Allah. Ari teh Ramadan soleh, begitu masuk Ramadan jadi salah. Maka yang seharusnya jadi lebih dekat dengan surga, bagi seseorang malah Ramadan jadi jauh dari surga, karena Ramadannya sebatas musim. Kenapa saum? Usum saum. Kenapa taraweh? Musim taraweh. Kenapa sahur? Musim sahur. Beres musim? Beres we. Masjid lega deui. Bulan Ramadan mah masjid di Bogor mengerut. Itu ge setengah, tapi henteu katong di Bogor mah di Wandung ieu. Nah, jadi inilah hadis yang asli kejadiannya. Maka kata malaikat Jibril, ul amin, ucapkanlah amin. Faqultu amin, maka aku pun mengucapkan amin. Kemudian Jibril mengatakan lagi, warogima anpu rojulin adroka walidayhi falam yudkhilahul jannata au fa'abadahullah. Yang kedua, seseorang
Celaka padahal dia masih berkesempatan berbuat baik pada kedua orang tua. Tetapi kedua orang tuanya tidak menyebabkan dirinya masuk surga. Atau malah dengan ada orang tua dirinya dijauhkan dari neraka. Jadi ada peluang berbakti karena ayat keneh tadi pakai. Maka kul katakan amin, pakul tu amin, aku pun mengatakan amin. Terakhir, rojulun dzukirta indahu falam yusolli alaika. Seseorang disebutkan nama Nabi seperti mengucapkan pakola Nabi, tidak menyebut sallallahu alaihi wasallam atau tidak mendoakan sholawat bagi beliau, maka yang bersangkutan akan dijauhkan oleh Allah. Qul amin, ucapkan amin, pakultu amin, maka aku pun mengucapkan amin. Inilah hadis asli. Lihat Bapak Ibu, tidak ada hubungan kan dengan saling minta maaf. Maka yang menyebar tadi di internet, di grup WhatsApp, di media sosial, itulah yang berbahaya. Menjadikan orang berkeyakinan dan berkeagamaan tapi tidak jelas sumbernya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mohon biasanya dekat Ramadan hadis ini disebarkan lagi. Nanti saya titipkan di Ustadz Hamid, maka hadis teks aslinya itu yang perlu disebarkan untuk menunjukkan tidak ada syariat bermaaf-maafan. Hadis yang ada tidak ada menerangkan yang tersebar itu rekayasa. Paslu, you know bu paslu? Ya hadisnya paslu made in Indonesia. Daku bahasa Indonesia, seriusku Arab. Namun gitu maku bahasa Arab nyebarnya bisa jadi made in Timur Tengah. Nah, maka di sini kita tidak tahu siapa yang pertama kali menyebarkan. Mudah-mudahan Allah mengampuni yang bersangkutan untuk segera tobat.